Halo international people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Ipul Channel. Channel ini kita akan menjelaskan bagaimana how to speak English easily. Bagaimana kita belajar bahasa Inggris itu dengan mudah. Bagaimana kita bisa ngomong bahasa Inggris itu dengan mudah. Yang sebenarnya lama sekali guys saya mendapatkan banyak pertanyaan, kenapa belajar bahasa Inggris itu sangat sulit, kenapa saya tidak bisa untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Kenapa guys? Itu karena kita kurang niatnya guys. Sebenarnya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat mudah sekali, bahasa yang sangat simple, bahasa yang enak untuk kita ucapkan. Contohnya guys, what's up guys, how are you today? Jadi asik sekali. Kita bisa menggunakan bahasa dengan berbagai macam stylenya. Namun sebelum masuk ke itu semua, saya akan memberikan beberapa tips buat kalian guys. Bagaimana nanti supaya kita bisa mudah di dalam mempelajari bahasa Inggris tersebut guys. Oke, cek. Halo guys, oke. Tips yang pertama dalam mempelajari bahasa Inggris itu adalah mulailah dengan kebiasaan yang paling dasar. Mulailah sesuatu yang paling dasar. Belajar bahasa Inggris dimulai dengan yang paling dasar. Jangan duduk kita naik kepada level yang advance. Kita main dulu, kita kuasai dulu fondasinya, maka ke depan kita akan mudah dalam mempelajari bahasa Inggris tersebut. Kemudian yang kedua guys, ubah kebiasaan lama kita. Tips yang kedua, ubah kebiasaan lama kita. Yang biasanya kita nonton film Indonesia, azab tukang ngomongin orang, azab tukang ngerumpi di grup WhatsApp. Kita ubah itu semua guys dengan kita menonton film-film luar negeri, misalnya Harry Potter atau Avenger dan lain sebagainya ya. Di situ menggunakan bahasa Inggris, kita amati, kita dengarkan dengan baik bahasanya. Kemudian selain menonton film, kita bisa dengan listen to the music. Kita bisa mendengarkan sebuah musik. Itu akan membantu kita untuk menguasai bahasa Inggris dengan cepat guys. Kemudian yang kedua, siapkan kamus. Jelas guys, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, bukan bahasa kita, maka kita perlu bantuan kamus. Kalau di dalam ada istilah yang menyatakan sedia payung sebelum hujan. Jadi di dalam bahasa Inggris, sedia kamus sebelum pusing guys. Oke, tips yang keempat dari Mr. Ipul di sini adalah memanfaatkan teknologi guys. Sekarang zaman sudah canggih, semuanya ada. Kalian tinggal soan kepada Mbak Google, klik keyword di situ, apa yang ingin kalian cari di dalam bahasa Inggris, misalnya contoh percakapan. Di situ klik, akan muncul semua guys. Apa bahasa Inggrisnya ayam goreng? Apa bahasa Inggrisnya bawang goreng? Di situ ada semua guys. Tinggal soan kepada Mbak Google. Kemudian yang terakhir guys, yang paling penting di dalam kalau kita ingin menguasai bahasa Inggris, yaitu mempraktekkan. Jadi ada istilah guys, practice makes perfect. Maka di dalam mempelajari bahasa Inggris, praktek atau mempraktekkan apa yang kita pelajari itu adalah satu kunci penting agar kita berhasil menguasai atau kita berhasil bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan baik guys. Mempraktekkan bahasa Inggris itu ada 3 hal yang paling mendasar guys. Yang pertama, try to think. Mencoba untuk berpikir. Praktekkan dalam berpikir, kita berpikir. Kemudian write down, tulis apa yang kita pikir. Kemudian talk, katakan apa yang telah kita pikirkan dan kita tulis tadi. Itu adalah kunci di dalam kita mempelajari bahasa Inggris.
Jadi ingat guys, 5 keys to speak English well. The first, mulailah dari hal yang paling mendasar, ubah kebiasaan, siapkan kamus, manfaatkan teknologi, dan praktekkan guys. Oke guys, itu adalah tips dari Mr. Ipul untuk kali ini, dan akan kita lanjutkan kepada pembelajaran yang paling mendasar di dalam bahasa Inggris. Check it out. Oke, international people, tadi sudah 5 keys to speak English well sudah saya berikan, dan sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Oke guys, pembelajaran mendasar di dalam bahasa Inggris adalah part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech, bagian-bagian dari bahasa. Ada 8 part of speech guys. Pertama, first, pronoun atau kata ganti. Yang kedua, noun, kata benda. 3, verb. 4, adjective atau kata sifat. 5, adverb atau kata keterangan. 6, determiner. 7, preposition. Dan terakhir, conjunction guys. Namun dalam hal ini kita hanya akan membahas 4 saja: pronoun, noun, verb, and adjective. Oke, pronoun, noun, verb, and adjective guys. Jadi itu adalah hal yang paling mendasar dalam kita mau belajar bahasa Inggris guys. Jadi yang namanya bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa is for communication, gitu ya. Jadi dalam mempelajari bahasa tentu kita harus ada subjek, ada predikat, ada verb, atau ada predikat, kemudian ada keterangan. Sama juga di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita masih ingat zaman kita sekolah guys, atau adik-adik yang masih belajar, kita ingat SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun sama guys. Dan itu adalah hal mendasar kita ngomong bahasa Inggris. Pronoun, kata ganti. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga. Itu pelakor. Oh ada ya? Iya guys. Jadi kata ganti. Di dalam bahasa Inggris kata ganti itu ada I, you, we, they, she, he, it. Itu adalah pronoun atau kata ganti. Misalnya Syaiful, kata ganti I speak English. I speak English. You speak English. We speak English. They speak English. She speaks English. He speaks English. Jadi itu adalah kata ganti. Kemudian noun. What is noun? Noun is a thing. Noun is things. Noun adalah kata benda. Apa saja kata benda yang ada di dalam kita. Namun untuk hal mendetail saya akan jelaskan kata benda itu nanti di video berikutnya. Kemudian verb. Apa itu verb? Verb adalah kata yang menunjukkan sebuah kegiatan. Misalnya mengajar, belajar, mandi, makan, minum, tidur. Ya seperti itu guys. Itu adalah verb. Dan berbagai macam banyak turunannya verb nanti. Ada verb ini, ada verb itu. Saya juga akan jelaskan di video berikutnya. Jadi tonton terus ya guys. Kemudian adjektif. Adjektif itu adalah kata sifat atau kata yang memberikan keterangan kepada kata bendanya. Misalnya, the man who speak in front of you is a handsome boy. Jadi handsome itu adalah kata sifat daripada boy.
seseorang yang berbicara di depan kamu saat ini adalah pria yang ganteng, gitu ya. Oke guys, jadi part of speech itu adalah merupakan hal yang mendasar di dalam kita mempelajari bahasa Inggris. Jadi keterangan lebih lanjut tentang part of speech ini adalah video pembukaan dari saya di Mr. Ipul Channel, dan untuk berikutnya kita akan fokus pronoun, noun, verb, dan adjektif. Untuk itu terus ikuti channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you very much guys. Salam international people, salam sukses, semangat, laksanakan 5 tips yang tadi. Insya Allah kita bisa speak English well. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.